Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di video ini saya akan menyampaikan satu kisah seorang yang ingin sukses di masa tua, dan dia punya ideologi inadinalah di masa muda dan bahagialah di masa tua. Itulah ideologi yang dia dapatkan untuk menjadi seorang anak yang sukses. Jadi ada 4 kisah dalam 4 poin yang akan dibahas tuntas di video ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Yang pertama, di masa kecilnya, dari usia sampai usia 10 tahun. Yang kedua, di masa mencari ilmu di suatu tempat yang pertama, dan juga sudah selesai di tempat yang pertama, pindah ke tempat yang kedua. Itu yang nomor 3, cerita di tempat yang nomor 2. Dan yang keempat yaitu kisah dia dalam mengabdi, dalam mengamalkan ilmunya sampai dia menemukan pasangan hidupnya. Nah, itulah kisah yang sangat-sangat diperlukan oleh generasi muda yang belum mempunyai pandangan hidup yang cukup untuk melangkah ke depan. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga komen serta like, karena subscribe, komen, dan like adalah gratis dan gratis. Dan bagi yang sudah komen, subscribe, dan like, saya doakan mudah-mudahan apa yang sedang Anda impikan terkabul, menjadi seorang ilmuwan, seorang alim ulama, seorang yang Anda cita-citakan. Dan mudah-mudahan juga panjang umur, banyak rezeki, punya usaha yang sukses, punya rumah bagus, punya usaha bagus, dan juga apa yang diimpikan selama ini terkabul. Amin, 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 ya rabbal alamin. Ini adalah kisah seorang anak yang namanya Amai Muhammad. Amai Muhammad ini adalah Amai kecil yang usia di bawah 10 tahun. Dia sudah mandiri dan juga punya pandangan hidup yang sangat bagus, sehingga biarpun oleh orang tuanya tidak disekolahkan, karena memang orang tuanya masih buta dalam pendidikan, buta dalam agama, dan buta dalam berbagai kehidupan, hingga sehari-harinya mata pekerjaannya pun tidak menentu. Itulah orang tuanya Amai. Amai kecil ini berpikir, karena orang tuanya yang malas, tidak mau mencari keperluan hidup, sehingga anaknya dituntut untuk bisa, ya minimal bisa makan, berarti harus mencari beras. Hanya dia Amai yang kurang lebih usia 10 tahun itu, suatu ketika dia pergi ke pasar, dan di tengah jalan dia menemukan uang 10.000, dan dia pulang kembali dan dibelikan oleh Amai kecil ini. Amai kecil ini dia pulang dari pasar membawa beras, dan sisanya diberikan pancing serta kenurnya itu karena dia mau mancing. Pekerjaan dia masa kecil mancing, karena melihat orang pergi mancing dapat ikan. Sudah datanglah ke rumah, dan hasil dari
Dia menemukan uang, diberi beras 1 liter dan diberikan kepada orang tua, dan oleh orang tua dimasak dan dimakan bareng-bareng. Kata bapaknya, alhamdulillah mah ini bisa mencari beras. Kata bapaknya, dia bisa makan. Udah Amai bercerita ke emaknya, bapaknya juga bahwa besok Amai mau mancing ke kali. Dan dia dalam cerita itu subuh-subuh sudah mau berangkat dan pamit kepada ibu bapaknya untuk memancing di kali yang jauh, dan naik gunung, turun gunung, dan itulah di kali dengan pancing yang kemarin. Dan dia mancing seharian dan pulangnya dapat ikan banyak, dan dia ditukar sama beras dan juga sebagian dibawa ke rumah. Saya sorkan kepada ibunya, ini hasil Amai dapat ikan dan diberikan beras dan ini ikan. Ya begitu, itu namanya Amai, anak kesayangan ibu, mama, ayah, itu kan. Dan juga hari kedua Amai kecil ini mau juga berangkat lagi mencari ikan ke kali. Dia pamit lagi, subuh-subuh sudah berangkat ke kali, naik gunung, turun gunung, dan nyampe seharian dia mancing dan dapat banyak juga. Nah pas pulang ketemulah seorang anak muda pulang dari pesantren. Hanya, kamu dari mana nih? Sendirian? Bis mancing, Kak. Oh mancing. Dapat ikannya? Dapat nih. Oh iya bagus. Sekarang kamu ini mancing segini sekolah nggak? Nggak, karena orang tua nggak punya biaya sehingga tidak disekolahkan. Kata anak muda yang pulang dari pesantren itu temu jalan, mau nggak kalau diajak sama saya untuk belajar di pesantren? Ya mau, kata si Amai Muhammad muda itu. Kalau mau, ya Kak, kan saya mah nggak punya biaya, nggak punya untuk makan di pesantren. Tadi ya udah tanggung jawab saya, yang penting kamu pamit aja pada ibu bapak, besok pamit bahwa akan saya ajak ke pesantren. Nanti temuin saya aja di pesantren. Kebetulan pesantrennya dekat dengan rumah. Kisah cerita, ikan sampai ke rumah, itu kerama beras dimasak oleh ibu bapaknya, dan habis selesai makan dengan lahapnya, barulah Amai muda ini, Amai kecil ini bercerita kepada ibu dan bapaknya, ayah, ibu, saya tadi ketemu sama anak muda pulang dari pesantren. Dia katanya mengajak saya untuk belajar di pesantren. Untuk belajar di pesantren, dan masalah makan tanggung jawab anak muda itu. Yang penting bantuin masak. Setiap hari masak. Dan saya jawab iya. Jadi saya masak bantuin anak muda itu, santri itu. Dan cerita dia pamit pada bapaknya. Dan bapaknya juga, ya kalau gitu nggak makan lagi, enak ini. Nggak mancing lagi Amai, kata dia. Ya, kata ibunya, biarin lah, mencari ilmu. Suruh mencari ilmu. Biar dia pinter, kata mama. Ya, apalagi kita, ibu bapaknya memang waktu itu masih buta agama, buta pendidikan, sehingga tidak melaksanakan perintah Allah yang sempurna. Akhirnya Amai pamit dan berangkatlah pagi-pagi ke pesantren yang ditunjukkan oleh anak muda santri yang kemarin itu. Ya pamit ibunya, membawa seadanya, baju juga serba memang nggak punya zaman dulu seperti itu. Ya sampailah ke pesantren dan dia nanya kepada santri yang ada di pesantren itu. Hanya karena yang pemuda yang kemarin, oh iya nih ada nama ini, ya ada. Oh di dalam, ya hanya dia nemuin, assalamualaikum, temulah dengan pemuda dan santri yang kemarin itu. Oh iya Mai, alhamdulillah udah nyampe sini, udah sini aja kita makan. Dan nanti
temuin guru ya, saya antar. Siap, kata Mai. Akhirnya pemuda pesantren kemarin itu yang ngajak dia pesantren menemukan, temu dulu sama guru, izin dulu sama guru bahwa dia mengaji dengan sungguh-sungguh. Dan assalamualaikum, diajak ke gurunya, belum salam ke gurunya. Ada apa? Nih ada Amai bu, yang mau ikut ngaji di sini. Kebetulan dia memang orang tuanya tidak membiayai dan tanggung jawab saya yang bantu untuk makan. Kata gurunya, ya alhamdulillah. Mai, silahkan kamu nanti belajar dengan sungguh-sungguh, ngaji ya, ya siap, Pak Kiai. Ya dalam cerita itu dia sehari-harinya masak nasi terus hari-harinya untuk karena dia memang rumah masak tidak punya biaya, ya dia membantu anak muda itu untuk masak nasi setiap hari. Dalam cerita sudah 2 bulan dia udah betah, masak juga udah bagus, cuci piring, tapi dia dengar bahwa harus sering baca sholawat, dia selalu baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terus ada dalam mendawamkan itu ya, sambil cuci piring, sambil masak. Itulah ceritanya Amai kecil itu. Udah 2 bulan ditanya oleh pemuda santri yang tadi ngajak dia ke pesantren, Mai udah ngaji belum? Belum. Mau ya. Akhirnya dia dididik tuh, nih hafalin ini, balin, pelajari ini Qurannya, kitab-kitab kuningnya suruh dipelajari sedikit-sedikit oleh santri yang bawa dia ke pesantren itu. Beri ini hafalin aja ya, semua yang diberikan oleh kakak atasannya, seniornya, ya pahami terus dan hafalin terus, tidak berhenti sambil masak, sambil cuci piring, dia terus didawamkan terus, dihafalkan terus. Akhirnya dia bisa dikatakan orang pinter, cerdas, banyak hafalannya yang dia dapatkan. Itulah Amai kecil waktu itu. Amai kecil itu terus belajar, juga masak tetap tidak ditinggalkan. Dalam cerita sudah 2 tahun, kitabnya sudah banyak yang dipelajari, ilmu-ilmunya sudah hampir mumpuni ya, terus belajar sampai di pesantren itu dia selesai selama 8 tahun. Akhirnya gurunya dalam cerita itu, kan saya itu gurunya memanggil Amai Muhammad, Ai coba panggil Amai, suruh menghadap Pak Kiai ya. Adalah yang manggil Amai Muhammad itu, dan dipanggillah Amai. Mai dipanggil sama Mama Kiai, oh iya, suruh ke rumah. Siap. Ya, dia berangkat dan menemuilah Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai, ada apa nih, saya dipanggil ya. Kata Amai ini, saya dipanggil dan datang ke sini. Pak Kiai, dia berbicara, saya sebenarnya sangat beruntung kamu belajar di sini, dan dinyatakan oleh Pak Kiai bahwa Amai ini sudah cukup ilmunya. Ada banyak kitab-kitab yang sudah dipelajari, baik tafsir, tasawuf, usul fikih, hadis, Al-Quran, majelis hurufnya semuanya udah bagus, udah cukup untuk menjadi seorang kiai ustadz. Hanya dilepas, dan dia Pak Kiai ini memberikan amanah, memberikan surat untuk dipindahkan ke pesantren yang lebih bagus lagi, dari pengetahuan sebenarnya nambah lagi ke Mama Ajangan Sepuh. Akhirnya dikasih surat, dan mulai besok Amai Muhammad ini untuk pergi ke pesantren baru. Silahkan, kalau belum disuruh mukim, suruh pulang ke rumah, selesaikan sampai Amai Muhammad ini menempuh ilmu selesai. Itulah amanat dari Kiai Mama yang pertama pesantren itu. Dalam kisah cerita, besok pagi dia pamit kepada guru dan Kiai, kalau memang saya harus pindah, saya besok berangkat, dan minta doanya
Kita doakan impian saya menjadi seorang kiai besar. Dan Mama Kiai mengaminkan, mendoakannya. Berangkatlah kamu dari sekarang, mudah-mudahan impian dan cita-cita kamu menjadi seorang ulama besar tercapai. Karena biar bagaimanapun ingin mencapai sukses itu memang harus banyak sekali mencari ilmu, harus tambah dan tambah ilmunya agar berhasil. Dalam kisah dia pergi perjalanan ke pesantren Mama Kiai Sepuh dan tibalah ke pesantren Mama Kiai Sepuh, dan itu menanya kepada santri yang ada, Assalamualaikum, kata Amal Muhammad itu. Waalaikumsalam, mau apa nih Mang, kata santri. Saya mau ketemu sama guru, saya mau pesantren di sini. Iya, ya udah siap, saya dianterin lah sama salah seorang santri untuk ke rumah Kiai. Ya, Assalamualaikum, udah Kiai. Kiainya ada kebetulan, hanya ngobrol sama Kiai. Nama kamu siapa? Amai Muhammad. Pesantren di mana? Oh, ini suratnya nih, amanat dari Pak Kiai untuk saya pindah mengaji di sini. Oh, ya saya sangat bersyukur sekali Amai Muhammad mau ngaji di sini. Silahkan. Cuman yang saya jadi keberatan, saya ini sekarang nggak ada tempat buat kamu, nggak ada kobong, semuanya penuh. Nah ini saya bingung, kata Pak Kiai. Tapi bagaimana kalau kamu bikinin kobong di dapur rumah Pak Kiai? Kata Amai Muhammad, siap Pak Kiai, di mana saja saya siap untuk ditempatkan di dapur rumah Pak Kiai. Kisahnya selesailah dan dia punya kobong sendirian di dapur Mama Kiai. Dalam kisah cerita, karena memang dia di dapur Mama Kiai, dia melihat sumurnya, dia melihat kamar mandinya. Kalau airnya kosong dia ngambil, biar jauh ambilnya, dia selalu. Pokoknya tenaga, pikiran, semuanya selain ngaji, dia membantu Ibu Kiai dan Pak Kiai keperluan di dapur dan di kamar mandinya. Air selalu, ya zaman dulu air itu mikul, cincin, ngisi kamarnya Pak Kiai. Selalu tidak disuruh, pun dia kerjakan. Dan memang kalau tidak mampu dia ngomong. Ibu Kiai pun kalau memang masak kan pakai, zaman dulu itu pakai kayu bakar. Hanya dia juga nyari kayu bakar ke hutan untuk memenuhi keperluan di dapurnya Pak Kiai. Ibu Kiai senang sekali, udah aman, mungkin di dapurnya bersih, bantuin masak, bantuin apa ya. WC-nya juga selalu penuh airnya. Itulah dia, memang santri mengabdi sekali kepada gurunya, menghikmat sekali pada gurunya. Karena banyak cerita, guru murid yang sukses adalah murid yang betul-betul menghikmat gurunya di pesantren. Selain tidak ada biaya pun, kalau menghikmat Pak Kiai itu membantu tenaga, pikiran ya, selama di keperluan Pak Kiai dan Ibu Kiai juga tidak usah makan kenyang, tidak perlu bawa beras, bawa apa, di dapurnya Pak Kiai cukup. Dan bisa cerita ngaji terus dan bagus. Kitab-kitabnya sudah banyak yang yang hafal. Setiap malam tidak pernah tidur terus, dia tahajudnya kerjakan. Jam 2 sudah biasa bangun sampai subuh tahajud. Baca kitabnya tidak berhenti, terus menerus. Pagi-pagi jam 7 duhanya juga. Mendawamkan juga Al-Quran, baca Yasin, Waqiah, Rahman. Intinya dia sudah mendengar apa yang dia dengarkan dari guru-gurunya, dari pengajian. Dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, serius, dan dia dipraktekkan sehari-hari. Dan dia selalu sholawat, tidak pernah berhenti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terus dalam hati diterpa. Selama tidak ada namanya mulutnya kosong, hatinya kosong, selalu dibaca kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amai Muhammad ini udah nggak terasa dia ilmunya udah banyak, nyampelah 8 tahun.
Berarti 8 tahun di pesantren pertama dan 8 tahun di pesantren kedua. Usia dia masa ke pesantren 10 tahun, berarti tamat di pesantren kedua 10 sama 8, 18 tahun, ditambah 8 tahun, berarti 26 tahun. Cukup dia oleh Pak Kiai Sepuh ini. Amai dipanggil ke rumahnya. Amai, ya, kamu sudah cukup ilmunya, di sini sudah 8 tahun, ilmunya udah saya lihat, baik ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, ilmu tasawuf, usul fikih, hadis, semuanya sudah cukup, sudah sempurna. Silahkan untuk buka pesantren, pulang ke rumah. Jadi dia dari pertama pesantren, di pesantren pertama dan pesantren kedua itu tidak pernah pulang ke rumah. Jadi 16 tahun dia tidak pernah pulang ke rumah. Usia sudah cukup 26 tahun, dialah pergi pulang ke rumah karena kata Kiai Sepuh sudah cukup ilmunya dan pulanglah. Kata gurunya, kalau disuruh pulang, jangan pulang dulu. Suruh membuka pesantren, jangan dulu. Akhirnya dia pulang dan pamit kepada guru Kiai Sepuh ini untuk pulang. Akhirnya besok pagi siap-siap pulang, semua dibawa baju, kitab dan sebagainya untuk pulang dan tamat pesantren. Kisah cerita sampailah ke rumah. Ibu bapaknya tidak mengenalnya. Assalamualaikum. Kata ibunya, waalaikumsalam. Dia ibunya nggak kenal. Saya nggak ada, kata dia anggapannya mau minta sumbangan. Saya nggak ada yang dikasih kan. Dah, akhirnya bapak nggak kenal saya, ya deh. Ini Amai, ibu bapak. Oh Amai. Kenapa? Udah lupa 16 tahun, tapi dia tetap kerjanya malas, ibu bapaknya. Kerjanya yang tidak intinya kurang bagus. Nah, bapaknya masih tetap seperti itu karena memang bapaknya tidak ngaji, tidak belajar, tidak berpendidikan, hanya seperti itu aja, tidak sholat, buta agama. Karena memang tidak diterima, akhirnya Amai ini kembali lagi. Jalanlah dengan bahasa sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pergilah dia, karena waktu itu udah sekitar 11:30 dan dia pergi ke kampung sebelah. Dan dia ya namanya santri yang sudah ilmunya mumpuni, ya ada masjid. Kebetulan itu nggak ada yang waktu sholat zuhur, ya nggak ada yang adzan. Akhirnya di adzan karena di kampung sebelah. Dan ini siapa yang adzan katanya. Masyarakat semua pada dengar, suaranya merdu sekali, enak sekali. Akhirnya pada datang dan ikut sholat berjamaah dengan Amai Muhammad. Itu di kampung sebelah. Akhirnya dia tanya, ada yang nanya, Mang dari mana? Oh dari kampung sebelah. Saya sudah santren sekian tahun dan saya pulang ke rumah. Ibu bapaknya ngusir untuk ya jangan di rumah gitu kan. Akhirnya semua masyarakat di situ karena suaranya merdu, imamannya bagus, akhirnya dapat yang ngasih makan, ada yang ngasih amplop, hampir semua ngasih amplop. Nah dia terharu lah dengan sikapnya Amai Muhammad ini. Kisah cerita tadinya dia mau lalana lagi mencari tempat di mana nih yang cocok untuk menyebarkan agama Islam karena ilmunya sudah cukup. Tapi dia ingat ibu bapaknya masih buta agama. Yang penting saya menyelamatkan ibu bapak dulu. Akhirnya dengan berdoa kepada Allah dan dapatkan petunjuk di masjid itu, katanya harus kembali lagi ke rumah. Akhirnya dia kembali lagi ke rumah, datang lagi ke rumah, minta maaf ke ibu bapaknya. Ayah, ibu, saya ini sudah tamat sekolah. Saya sudah tamat mencari ilmu di pesantren. Saya akan mengembangkan ilmu agama. Ibu bapaknya tidak ngomong dan tidak mengizinkan. Ya intinya adalah dia karena tadi banyak amplop, dapat amplop yang cukup untuk bangun musola. Akhirnya dia beli bambu, beli kayu, beli atap dan sebagainya.
Selama 2 minggu, 3 minggu dia bangun sholat yang kecil di samping rumah emaknya dan bapaknya. Bedilah yang cerita itu sholat. Ada air wudhunya, ada pokoknya berbentuk musola kecil yang terbuat dari bambu. Bapaknya ngelihat anaknya, kok itu anaknya lagi apa itu katanya, gerak-gerik begitu itu, lagi pusing dia kan. Dia mah ini anak kamu tuh lagi apa tuh dia bangun tempat itu, ngedepong begitu kata bapaknya, karena dia belum tahu bahwa itu sholat. Dalam kisah besok paginya datanglah pemuda 6 orang. Pemuda datang 6 orang waktu mau maghrib, karena kemaghriban, dan ini dia ketemu dengan Amai Muhammad ini yang sudah santri yang sudah tamat. Temu, katanya saya sedang mencari pesantren, saya udah sebulan keliling mencari tempat yang saya ingin belajar di pondok pesantren. Sekarang kemalaman jadi mau sholat di sini, ini kan sholat. Oh iya, silahkan. Dan dia ngomong, mau maghrib udah pada wudhu dan sebagainya, tinggal milih imam tuh yang 7 orang, Amai Muhammad dan 6 orang pemuda yang mau cari pondok pesantren. Dan mufakat yang 6 orang itu katanya bapak lah jadi imam. Tapi yang 6 orang itu menyangkanya Amai Muhammad ini karena memang punya ilmu tasawuf, jadi dia itu tidak sombong, tidak ujub takabur, dia merendah diri dan ngomong kepada 6 pemuda itu, "Hai pemuda, siapa yang jadi imam ke depan, silahkan." Kata anak muda yang 6 orang itu, "Udah bapak aja, baca surat mah apa aja sebisanya pak, yang penting imaman di depan, dan bapak kan lebih tua dari saya," kata yang 6 orang itu. "Yang mau baca surat apa silahkan, yang pendek, terima bapak sebagai imam." Karena nggak ada yang mau, akhirnya ya Amai Muhammad itu maju ke depan dan menjadi imam sholat maghrib. Dalam imam ini suaranya juga bagus, mahroji hurufnya bagus, bacaannya fasih. Akhirnya bingung nih anak muda yang 6 orang ini yang sedang mencari pondok pesantren. Akhirnya dia sholat pun pada saling tuduh. Akhirnya sholat dia yang 6 orang ini nggak khusyuk, bahkan nggak ikut sholat maghrib karena malunya itu. Yang mimpin imam itu suaranya bagus, maroj hurufnya bagus, sempurna lah dalam ibadahnya. Sudah assalamualaikum selesai sholat maghrib. Akhirnya yang 6 orang itu nanya dan minta maaf, jadi saya ngomong yang ya intinya bicara yang kurang ini, padahal bapak itu hebat sekali dalam maroj hurufnya, dalam imam itu sempurnalah sholatnya. Akhirnya itu, dan dia ngobrol-ngobrol dan niat untuk ngaji di sini karena dia sedang mencari tempat pondok pesantren. Cuman Amai Muhammad dia ngomong di sini belum ada tempat kobongnya, belum ada tempat tidurnya, sebagainya, ini baru mau dibangun. Dalam cerita itu besok pagi santri pemuda yang 6 orang itu pamit kepada Amai Muhammad. Ustaz, atau ya dia udah manggil Ustaz saja karena memang tahu bahwa dia sudah bercerita bahwa ini udah dia tamat dari pondok pesantren. Dia memang udah tamat karena bisa imam seperti itu, marojul bagus, sholatnya sempurna. Dia ditanya, memang baru tamat pesantren. Hanya yang 6 orang ini bercerita, pulanglah ke rumahnya semua, dan memang sudah bermusyawarah tanpa sepengetahuan Pak Amai Muhammad, Pak Ustaz Amai Muhammad. Akhirnya bermusyawarah bahwa kita nanti harus bikin saling satu kobong. 6 orang berarti 6 kobong. Kita omongin ke ibu bapak, minta dibuatkan kobong saling satu. Dalam cerita itu, yang pulang dalam seminggu kembali lagi. Dalam kembali dan dia semua sudah siap membuat kobong, ibu bapaknya pada
datang nganterin alat-alat untuk buat kobong saling satu. Yang nomor itu berdirilah tahap awal 6 kobong saling satu, dan pulang dari sana membawa makanan dan diberikan kepada ibunya, Pak Kiai, Pak Ustadz. Kisah cerita, udah 1 tahun jam pesantren, muridnya sudah ada 60 orang. Jadi satu kobongnya udah bertambah 10 orang. Jadi 6 kobong udah 60 orang. Dalam kisah cerita itu, santrinya sangat sekali hormat kepada Pak Kiai Amai Muhammad ini. Amai Muhammad dengan hebatnya, dengan santunnya, dengan mendidiknya, dengan telaten sekali kepada murid-muridnya, santri-santri. Dan sudah tahun pertama sudah muridnya 60 dan pada berhasil, ilmunya cukup. Dan naik ke tahun kedua, muridnya sudah menjadi 100 orang. Dan kobong pun bertambah lagi. Dan kisah itu karena sudah banyak, santrinya udah 100 orang, ada niat, karena Amai Muhammad ini belum pergi haji, adalah donatur dari siswa-siswi itu dikumpulkan untuk patungan memberangkatkan haji Amai Muhammad. Orang tua wali murid yang 100 orang ini berkumpulan, bermusyawarah untuk membiayai dan memberangkatkan pergi haji Pak Kiainya. Akhirnya berangkatlah, dan 2 tahun itu di pesantren, dan dia berangkat pergi haji dan mengumpulkan pesantren-santrinya, tentang pesantren yang sudah besar, udah bisa untuk memimpin sementara karena ditinggalkan selama 40 hari. Dalam cerita, selesailah dia pulang, udah jadi Kiai Haji Amai Muhammad. Kiai Haji Amai Muhammad pulang dari pondok pesantren, dari pergi hajinya. Dan sekarang sudah mapan ilmunya, sudah juga pergi haji, jadi makin mantaplah Amai Muhammad menjadi seorang ulama, kiai besar ini. Dan juga banyak yang mengundang juga untuk berdakwah keluar kampung itu. Dan di kampung itu juga dia memang jadi tokoh agama. Intinya terpelajar karena ilmunya sudah cukup. Pesantrennya 16 tahun. Itulah Amai Muhammad. Dia punya impian dan cita-citanya terlaksana. Dia dengan belajar inadinan 16 tahun untuk belajar keras untuk mencapai sukses. Ya, itulah sehingga nanti akan bahagia, senang-senang di masa tuanya. Amai Muhammad ini dalam kisah ceritanya, dalam mengembangkan pesantrennya, sampai dia 2 tahun sudah dapat 100 orang, dan juga oleh orang tua wali murid diberangkatkan pergi haji dan selesai. Mana ada 1 tengah malam datang ibunya. Assalamualaikum. Nak, waalaikumsalam. Ada apa, Ma? Malam-malam membangunkan saya. Oh, ini saya ingin nimbang cucu, kata emaknya. Pak, saya ingin menimbang cucu. Kamu juga memang usianya sudah dewasa, sudah semakin 28 tahun kurang lebih, udah waktunya punya cucu lah. Oh iya Mas, ya. Dalam kisah cerita, santren dititipkan kepada santri yang udah besar, dan dia pamit ke santri yang besar, silahkan nanti ini caranya sudah dititipkan semuanya agar santri itu tetap belajar, dan dia akan mencari pasangan hidupnya. Yang anehnya, ibunya pagi-pagi dia mau berangkat pamit pakai pakaian sederhana, pakai celana santri, sontok gitu, pakai baju yang sederhana dan pakai ikat kepala. Berangkatlah pagi-pagi ke satu daerah, satu desa yang jauh jalan untuk mencari pasangan hidupnya. Dan dia memang ada dengar-dengar di suatu daerah ada wanita cantik, anak orang kaya, dan menolak semua lamarannya. Dia ingin tahu apa ada jodoh buat Amai Muhammad. Dan bulat dan pamit kepada santri dan juga ibu bapaknya untuk berangkat ke tempat yang dia tuju. Dan dia sudah dengar bahwa di suatu daerah yang jauh ada anak haji cantik jelita satu-satunya,
dan akhirnya dia pergilah dari rumah sambil baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, jalan terus. Dan dalam kisah nyampailah ke rumah haji itu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Nah, dia itu berangkat kan pakai pakaian petani, ingin ngelamar pekerjaan lah. Karena orang kaya kan banyak sawahnya, banyak harta kayanya, luas sawahnya. Akhirnya sampailah ke haji itu yang punya anak cantik, jelita, dan kaya raya. Assalamualaikum, diterima. Waalaikumsalam, silakan masuk, duduk. Nah, mau nyari sumbangan atau apa? Saya niat kesini Pak Haji untuk nyari kerjaan. Mungkin ada kerjaan yang Pak Haji di sini. Mau jadi apa saja, petani bisa, tukang ngembala kambing bisa, ngembala kerbau bisa. Ya intinya saya minta ke Pak Haji kerjaan. Ya karena Pak Haji ini punya bodyguard, dia nanya, Arif, bodyguard itu Pak Arif, sini, kira-kira nih ada anak muda yang mencari kerjaan, bisa jadi apa saja, petani atau tukang ngangon kambing, sapi, kerbau. Arif, gimana? Ada nggak lowongan kerjaan? Ada nggak yang mundur tempat pekerjaannya, yang tidak sawah kita yang nggak ada yang ngurus? Oh, kata Pak Arif, ada nih di satu gunung di sana. Jadi sekitar 20, ya kurang lebih 2 hektar lah. Tanya ini ada yang mundur nggak mau karena memang di situ itu padinya hasilnya kurang baik, hamanya banyak, burung dan sebagainya banyak sekali. Jadi biar kerja pun habis sama hama itu. Ada burung, ada hama warang, ada apa? Pokoknya banyak. Nggak bisa di tanah itu, sawah itu kurang hasilnya. Jadi nggak ada yang mau untuk mengerjakan sawah itu. Tapi anak muda ini dia mau. Saya di mana saja juga kan siap. Itulah di sana sudah ada juga saung untuk tidur. Kata Mai Muhammad, kapan saya berangkat? Ya sekarang juga ke sana. Karena ada tempat tidur, lihat dulu tempatnya. Akhirnya dia diantar oleh bodyguardnya Arif itu untuk ke saung yang nanti untuk menggarap sawah itu. Karena memang udah waktunya penggarap. Itu kan zaman dulu di Pacul. Ya. Akhirnya dia sampailah ke tempat itu dan di Pacul, ya ibaratnya udah mulai kerja tiap hari. Dan kata Pak Haji itu, Pak Arif tiap hari kirim makanan pagi, siang, dan sore. Dia kan kerja harus makan. Oh siap, kata Pak Arif itu. Ya intinya dia sudah mulai kerja. Setiap hari pagi dikirim nasi, kopinya, airnya lengkap sampai ke rumah. Kata Pak Arif, Mai, ini nasi. Makan. Dia silakan simpannya situ di saung. Pulang dia Pak Arif. Dohor datang lagi kirim. Makan. Mai. Ya silakan simpan aja di saung. Gitu. Udah lapar nih, makan. Udah saya bawa makan, masih hangat. Enggak, saya belum lapar. Ya, saya sore juga dikirim. Ya selama 1 minggu kelihatannya ini dimakannya sedikit, katanya kenyang. Gitu kan. Akhirnya dilaporkanlah kepada Pak Haji. Gimana? Amai itu kerjanya? Waduh, bagus Pak Haji. Kerja sendiri bagaikan 10 orang. Karena 2 hektar rapi, bagus. Pokoknya pokoknya menggarapnya dengan bagus sekali. Oh bagus. Iya, bagai satu pacul bagaikan 10 orang. Saking rapi dan bagusnya. Sehingga nanam padi juga bagus, kata Arif itu. Laporan kepada Pak Haji. Cuman satu, Pak Haji, Amai ini tidak mau makan dan makannya sedikit. Gitu. Ya,
Ini kan katanya bagus tenaganya, bagus kerjaannya. Ini kan kita harus didorong, harus kita bantu. Nah sekarang gini aja, karena makannya kurang, kata Pak Haji, kalau bisa tanya nih sama ini, kok kenapa setiap dikirim nasinya masih ada, tidak dimakan? Sepiring nasi masih ada, tidak dimakan, dibuang terus setiap hari. Kata Pak Haji, tanya, kan kalau orang itu kan banyak, mungkin dia pantang makan nasi, pantang makan sayur, pantang makan, itu tanya atuh, kayak gitu. Dan memang kalau dia nggak dimakan sekali dua kali, ya jangan kirim lagi. Kenapa sih? Kayak gitu, kata Pak Haji. Akhirnya Pak Arif nemuin ke si amanat dari Pak Haji. Mai, ada apa? Arif, saya amanat katanya. Menanya, kok kenapa kamu nggak dimakan nasi? Kiriman setiap pagi, siang, dan sore itu nggak dimakan. Kenapa? Kata Pak Haji, mau apa sih sebenarnya? Ada permintaan nggak? Oh ada, kata Amai. Aman. Ada, saya ada permintaan. Apa? Saya mau makan di pekerjaan ini, yang penting saya harus dikasih pepes ikan mas beratnya 2 kilo. Dan juga goreng ayam. Terus apa lagi? Dan dianterin oleh gadis Pak Haji, namanya Anita, gadis cantik yang menolak semua orang yang ngelamar. Itu permintaannya. Iya. Satu, saya minta ikan mas di pepes beratnya 2 kilo. Yang kedua, saya minta goreng ikan ayam. Yang ketiga, yang anterinya gadis cantik Anita. Bingung itu sih Pak Arif itu. Bingung saya gimana nyampaikan ke Pak Haji ya permintaan Ama ini. Ya cerita pulanglah dan sampaikanlah kepada Pak Haji. Pak Haji, katanya dia pengen makan, kalau mau makan dikirim asal pepes ikan mas yang beratnya 2 kilo dan ikan ayam digoreng. Terus ini yang berat nih Pak Haji, dia minta dikirimnya, diantrinya oleh anaknya Pak Haji, gadis si Anita itu. Kata Pak Haji, Anita mah jangankan ke sawah, lihat jalan di halaman rumah aja nggak pernah. Dia kemanapun pakai mobil dan ada supir pribadinya. Gimana mau ya? Tanya. Dah kamu Arif coba temuin si Neng Anita, wanita cantik jelita yang nolak orang-orang kaya, yang ngelamar tolak semua sama dia. Dan kisah cerita, datanglah Anita pulang sekolah, pakai mobil diantar oleh supir pribadi. Kebetulan akhirnya dia ke rumah Anita ini, wanita cantik ini, dan Pak Arif menemuinya, menyampaikan apa yang sudah permintaan daripada Pak Amai petani itu. Neng, Pak Arif nih mau ngomong, ya silahkan, ada apa? Neng tahu nggak? Kita ini punya si Mang yang kerja sekarang di tempat yang jauh itu untuk menggarap sawah kita. Ya tahu. Itu kan kelihatan bagus ya Mang ya. Dia soleh, sabar. Katanya kerjanya juga bagus, rapi, kerjanya cepat. Itu katanya. Memang betul itu, kata si Neng ke Pak Arif. Kamu tahu dari siapa? Ada aja yang cerita, itu kan kata si Neng. Saya mau ngobrol nih, mau cerita. Neng, kira-kira mau nggak? Anak muda ini, si Amai ini, petani baru ini yang garap sawah di sana itu, dia ada permintaan. Yaitu Neng yang nganterin makanan ke sawah. Kira-kira mau nggak? Tuh dalam ceritanya.
Ya, kalau memang itu permintaan, dan memang kalau memang si Mang itu memang dia kerjanya bagus, soleh, ya saya sih ikuti saja dan saya mau katanya. Dan dalam sejarahnya ya Pak Arif ini ya pasti nolak, pasti marah, tapi nyatanya dia soleh katanya si Neng Anita ini, wanita cantik yang tidak ada bandingannya di daerah itu. Dalam cerita, si Neng lah yang masaknya. Katanya pengen apa? Ayam, goreng ayam. Ayam karena banyak, ya orang kaya, tinggal ngambil ke kandang, ambilin Mang, ayamnya satu. Ikan juga di kolamnya banyak, kayaknya. Kolamnya ikan, cari ikan Neng yang 2 kilo ambil ikan masnya. Ya yang masaknya juga dia, masak ikan mas, pepes ikan mas. Dia bisa, goreng ayam juga bisa, buat nasi. Dan dia buat tempatnya juga apa yang terbaik. Tempat untuk bawa nasinya yang paling bagus. Tutupnya juga bagus, kain-kain bagus. Dan dalam kisah cerita selesai masak dan dia berangkat diantar sama Pak Arif untuk ngasih makan ke permintaannya Amai Muhammad. Pergilah kecil-kecil ke sawah yang jauh diantar sama Pak Arif. Nyampailah tempat dan dia ke sawah. Si Amai Muhammad sedang macul dengan semangatnya. Api-api dia tidak melihat. Ya, api-api tidak melihat. Jadi terus aja kerja. Anita cantik ini ngomong, Mang, ini makan. Neng bawain. Ada ikan mas permintaannya 2 kilo, ayam, goreng ayam, dan juga nasi. Ini bawa nih, ayo makan di saung bareng sama Neng. Nggak disautin nama Amai Muhammad itu. Beberapa kali berulang ngomong, manggil, nggak disautin, pura-pura ngedenger. Akhirnya Anita ini, wanita cantik ini, dia penasaran dan turun ke sawah. Dipanggil lah, Mang, ayo kita makan bareng di saung. Kayaknya ayo di apa namanya, dituyun dah. Pakai selampe, megang selampe, udah jalan masuk ke saung. Kan si tadi yang nganternya Pak Arif itu dia kesel, kok gitu amat sih katanya si Mang Mai Muhammad, sampai si Neng turun ke sawah kotor yang tadinya nggak biasa juga, yang dia mau ke saung. Kata Neng, ayo makan kita bareng. Oh ya siap. Kata Amai Muhammad dan makanlah bareng. Dalam cerita makannya sedikit sekali. Ikan masnya asal makan, ikan ayamnya asal makan, dan juga nasinya juga sedikit. Kalau Neng lapar aja makannya banyak. Ya silahkan. Nah saya udah kenyang, lihatnya juga. Kata Amai. Kisah cerita si Neng itu simpatis sekali melihat kesolehannya, ketawaduannya, keikhlasannya Amai Muhammad ini. Akhirnya dia bertemu sekali dalam hatinya, sudah mencintainya, dan kelihatan juga Amai Muhammad itu mencintai Neng katanya. Neng katanya setiap hari ya anterin Mamang nasi sama Neng ya, pepes ikan mas dan juga ayam. Neng tapi nganterin. Iya Mang. Nah, cerita dalam seminggu berturut-turut si Neng terus nganterin nasi makannya si Emang, dan si Emang makannya sedikit. Cerita sudah selesai karena memang dia cinta terhadap si Emang ini. Dalam cerita itu akhirnya dia ngomong ke bapaknya, ayah, Neng kawinin sama Amai Muhammad. Memang cinta, benar cinta. Kalau memang cinta ya mau apa boleh buat. Sebenarnya mah ayah tidak mengizinkan, tapi karena Neng yang ngomong tidak bisa maksa, silahkan saja. Akhirnya manggillah
hamil untuk besok dikawinkan secara sederhana. Karena malu kawin kepada tukang nyawa. Bisa cerita selesai dia udah menikah dengan Anita, Neng yang cantik itu. Dalam cerita itu dia pamit pulang sudah menikah. Amai Muhammad ini pulang ke kampungnya karena waktunya sudah tadi pamit 7 bulan, sudah 7 bulan. Pulanglah ke rumahnya dan sudah pulang seminggu di sana dan dia ya kalau bahasa ini berkunjung ke mertua, mau menjemput si Neng dibawa ke pesantrennya. Dalam cerita semua dikerahkan, santri-santri serahkan, makanan banyak, pakaiannya bagus-bagus semua, termasuk Amai Muhammad ini pakai baju kebesaran kiai dengan pakai jubah, pakai ya intinya diiring oleh santri-santrinya yang 100 itu, bahkan masyarakat datang semua. Dalam cerita Pak Haji itu, Pak Haji bingung, katanya ada tamu siapa kiai besar katanya datang ke sini mau melamar si Neng, melamar mau dikawinin. Kata Bapak Haji itu kita malu jangan diterima biar katanya. Udah banyak teman-teman dan untuk berkunjung ke mertua dia nggak menceritakan bahwa yang diiringi itu adalah santri-santri itu adalah Amai Muhammad. Nggak bercerita, akhirnya dia malu kata Pak Haji, anak saya sudah dikawinkan dengan Amai Muhammad, ditemui begitu. Oh ya Pak Haji, saya adalah Amai Muhammad, saya akan menjemput istri saya yang kemarin menikah. Bengong kan ini apa namanya Pak Haji itu, oh kamu Amai Muhammad, digabunglah dan silahkan istrinya kan. Itulah cerita daripada perjuangan Amai Muhammad mencari ilmu dan juga sampai menemukan jodohnya. Namanya Anita, wanita cantik dan dia mau nikahin soleh, soleha dan tidak pilih orang yang lebih hebat, kaya, dengan tinggi tidak. Ya dambanya adalah Amai Muhammad menjadi istrinya, suaminya. Dalam kisah cerita karena saking bangganya, saking senangnya Haji itu, karena anaknya satu-satunya, harta semua yang kaya raya itu diberikanlah kepada Amai Muhammad dan anaknya untuk pembangunan masjid, untuk keperluan masjid, untuk keperluan menyebarkan agama Islam. Dalam cerita semuanya diberikanlah kepada, karena dia bersyukur alhamdulillah sudah menemukan jodohnya dan tidak salah. Ya bangga karena memang kiai besar. Dalam cerita itu, itulah dina-dina di masa muda, bahagia di masa tua. Dina-dina artinya yang tadinya anak kecil yang usia 10 tahun sudah mencari nafkah buat ibu bapaknya karena bapak ibunya malas dan buta pendidikan, buta agama. Tidak itu dia dulu masa kecilnya dia usahanya sebagai tukang mancing ikan di kali dan hasilnya dijual untuk beli beras dan diberikan kepada orang tua untuk makan sehari-hari. Itulah setiap hari begitu dan akhirnya dia ketemu sama santri, sama pemuda itu di jalan pulang ngambil ikan dan dia ngajak untuk belajar di pesantren. Dia ngomong sama Muhammadnya bahwa dia nggak ada biaya, kata santri itu siap saya yang memberikan makan. Akhirnya dia setuju dan minta izin ke orang tuanya setuju, akhirnya berangkatlah ke pesantren. Pesantren dia belajar dengan tekun, tugas sehari-hari dia kata santri itu untuk masak nasi, untuk makan bareng-bareng. Karena dengan masak nasi kerja setiap hari nyuci piring, beres-beres tempat dapurnya bersih rapi indah. Akhirnya dia dipakai berbulan-bulan dia masak terus, tapi tetap belajar agama, ngapalin Quran, ngapalin kitab-kitab kuning semuanya. Itu kurang lebih
8 tahun di pesantren pertama dan luluslah dia. Akhirnya Pak Kiai memindahkan dia ke tempat yang lebih tinggi lagi ilmunya, agar dia nanti lebih mantap lagi, lebih tawadu lagi, lebih berisi lagi. Dia pindah ke Kiai Sepuh di pesantren kedua. Pesantren kedua dia belajar dengan sungguh-sungguh, dan juga waktu itu ceritanya dia di pesantren kedua itu udah penuh lah, tidak ada tempat lagi, dan dia punya ide Kiai untuk disimpan di dapurnya Pak Kiai. Hanya dia dengan senang hati menerima, kan dia ingin di sini terus sampai tamat. Akhirnya dia di dapur karena namanya dapur, melihat air kurang dia ambilin, kamar mandi airnya kosong dia diisi, masak kalau yang belum masak ibu Kiai dibantu, kayu bakar yang ada dia nyari ke hutan, setiap kayunya habis nyari. Ya intinya dia dengan tekun dan tawadu dan ilmu yang dibawa dari pesan pertama memenuhi di dapur yang Pak Kiai, dia selalu sungguh-sungguh serius. Artinya dia menghikmat pada Kiai Sepuh untuk mendapatkan ilmu yang barokah. Itulah Amai Muhammad. Dapat ilmu barokah karena amanat dari Kiai yang pertama, kalau belum disuruh pulang jangan pulang. Akhirnya sudah 8 tahun Pak Kiai Sepuh ini manggil Amai Muhammad, dan Amai Muhammad, kamu sudah cukup ilmu di sini dan silakan buka pesantren di rumah. Akhirnya dia suruh pulang ke rumah untuk mendirikan pesantren. Dalam cerita awalnya 6 murid, 1 tahun punya 60 murid, 2 tahun 100 murid, dan dia oleh orang tua wali muridnya, wali santrinya dipergikan haji dan berangkat haji. Sudah berangkat haji, ibunya memohon bahwa Amai Muhammad belum punya istri karena usia sudah 28 tahun waktu itu. Akhirnya dia nyarilah dan dia menyamar, ganti passion jadi seorang petani yang pakai celana komprang, pakai baju rombeng, pakai ikat kepala, pergilah pagi-pagi ke satu tempat. Dia mendengarkan cerita ada wanita cantik, anak haji orang kaya raya. Dia pergilah ke tempat itu, nyamar dan melamar pekerjaan dan bekerja. Dalam kisah bekerjanya, yaitu dalam bekerja itu ya bagus, dipakai, pokoknya bagus. 2 hektar sawah dikerjakan sendiri dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya disayangi oleh Pak Haji. Tapi dia selama ini dikasih makan tidak dimakan, dan dia punya permintaannya yaitu minta ikan mas dipepes beratnya 2 kilo, ikan ayam digoreng dan dikirim oleh wanita cantik itu namanya Anita. Sampaikan kepada Pak Haji dari Pak Arif itu, hanya Pak Haji juga keberatan. Tapi silahkan saja ngomong ke si Nengnya, Neng Anita itu. Akhirnya Pak Arif itu ngomong ke Neng, si Nengnya mau. Bahkan katanya kalau orang baik ya kembali buat saya siap untuk ngantar makanan buat si Mam yang kerja di sawah yang bagus itu. Dan sisa cerita nikahlah dia. Dan akhirnya menikah dan sukseslah dengan nikah, dan dia pulang seminggu habis nikah dan pulang ke rumahnya, dan dia datang kembali ke mertua dengan kebesaran seorang kiai, diantar oleh ratusan santri, ratusan orang murid untuk berkunjung ke rumah mertua. Dan waktu itu mertuanya tidak menyangka bahwa ini adalah Amai Muhammad. Dia tanya, mau ke siapa? Ke Anita. Tadi ya Anita udah menikah. Dengan siapa? Amai Muhammad. Ini Amai Muhammad. Ini Amai Muhammad yang sekarang. Memang saya waktu kemarin itu Pak Haji, itulah saya sedang mencari jodoh saya. Akhirnya dia setuju menikah dan dibawalah ke pesantrennya Amai Muhammad, dan semua harta kekayaan Pak Haji itu dikasih kepada Amai Muhammad dan istrinya untuk perjuangan Islam, untuk perjuangan pesantrennya, membangun pesantren, untuk semuanya silahkan. Itu saja cerita kisah ini, mudah-mudahan menjadi aspirasi putra putri bapak semua, anda semua. Silahkan kalau mau ingin jadi seorang sukses besar, hina-dinalah di masa muda, artinya belajar dan belajar. Amai Muhammad ini 16 tahun dengan ilmu yang cukup hingga bisa membuka pondok pesantren yang besar,
yang muridnya banyak dan juga berkembang. Itulah yang namanya fokus. Dalam mencari ilmu itu harus fokus sehingga ilmunya cukup dalam bidang agama itu dan menjadi kiai dan ulama besar dan bisa mengembangkan ilmunya dan bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, bangsa dan agama. Karena namanya perjuangan itu harus, kalau memang sesuatu sudah menggariskan sesuatu kepada dirinya, itu harus dikerjakan dengan tuntas dan sukses. Muhammad itu pepatah itu dia manfaatkan dan dia kerjakan dengan sungguh-sungguh serius, biarpun dia tidak punya biaya, orang tuanya yang tidak bekerja dengan ada makan pun susah, tapi dia dengan tekad yang bulat, dia pergi ke pesantren dengan tenaga membantu teman-temannya, dan kisah cerita ini akhirnya dia menjadi kiai besar Amai Muhammad. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini, materi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Silahkan yang belum subscribe dulu, yang belum like dan komen dulu. Karena subscribe dan komen ini gratis. Dan mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan yang subscribe dan komen serta like, saya doakan supaya sukses dalam hidup, panjang umur, rezekinya mengalir banyak, punya anak-anak yang soleh, intinya sukses dalam hidup dan berhasil. Amin amin ya robbal alamin. Sekian saja, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.